kita akan berbicara mengenai penguasaan diri. Sesuatu yang sangat penting di zaman modern ini tidak hanya terkait langsung dengan iman, tentu saja ini akan pasti terkait dengan iman kita sebagai orang Kristen yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Tapi sebagai manusia itu pun pada zaman ini sebuah kebajikan yang akan sangat berguna dan menyelamatkan kita dari kerusakan mental sekurang-kurangnya. Tentu saja kalau kita bicara iman, akan lebih pasti lagi akan membuat kita setia kepada kehendak Tuhan dan melakukan segala sesuatu seturut apa yang Tuhan firmankan. Jadi kalau bicara dalam tataran yang sederhana, penguasaan diri menyelamatkan kita dari kerusakan mental kita, dari penyakit-penyakit mental. Itu kalau bicara dalam level mental. Kalau kita kemudian lebih tinggi lagi dalam level spiritual, dalam level iman, tentulah membuat kita dapat melaksanakan firman Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki terjadi atas diri kita. Maka penguasaan diri penting dalam dua level. Pertama, kesehatan mental. Tentu nanti saya tidak akan banyak mendiskusikan itu, tapi ini sudah jelas, pasti otomatis dengan sendirinya akan membuat kita sehat, diri yang dikuasai, diri yang terkendali. Yang kedua, secara spiritual, tentu akan sangat sehat, yaitu kita dapat lebih patuh melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki sehingga yang kita doakan setiap hari dalam doa Bapa kami akan terjadi. Jadilah kehendakmu. Nah itulah bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang artinya adalah kehendak Tuhan sendiri. Nah, terjadinya kehendak Tuhan dalam dunia, dalam kehidupan kita, itu pertama-tama diawali kalau secara personal dengan penguasaan diri. Tidak ada cara lain. Penguasaan diri adalah kuncinya supaya kehendak Tuhan terjadi di dalam diri di tengah dunia ini. Paling awal kita akan bicara mengenai bijaksana tenang. Bahkan kebijaksanaan dan ketenangan itu adalah kata lain dari penguasaan diri. Maka dalam konteks iman Katolik, kalau kita bicara mengenai kebijaksanaan, tidak lain dan tidak bukan adalah penguasaan diri. Itu sesuatu yang sinonim. Nanti kita akan melihat bagaimana penguasaan diri adalah taraf kebijaksanaan. Bagaimana orang menjadi bijaksana kalau bisa menguasai dirinya? Siapa orang yang bijaksana itu? Orang yang mampu menguasai dirinya. Atau juga ketenangan. Siapa orang yang tenang itu? Orang yang mampu menguasai dirinya. Jadi kata bijaksana, kata tenang itu sinonim dengan penguasaan diri. Tidak ada cara lain kita untuk belajar iman Katolik kecuali memasuki suatu rumusan-rumusan resmi yang terdapat dalam Katekismus Gereja Katolik. Mari kita lihat, kita akan buka Katekismus Gereja Katolik yang disingkat KGK dalam artikel ke-1805, 1805. Mari kita baca dan simak bersama-sama. 4 kebajikan merupakan poros kehidupan moral. Karena itu orang menamakan mereka kebajikan kardinal. Kardo berarti poros. Semua yang lain berada di sekeliling mereka. Jadi menurut iman Kristen, khususnya yang Katolik, sebagaimana dirumuskan dalam KGK 1805, kebajikan itu ada 4. 4 kebajikan yang disebut sebagai kebajikan kardinal. Kenapa disebut kardinal? Kardo itu poros atau engsel. Maka kalau disebut kebajikan kardinal, artinya yang menjadi poros sumbu utama. Yang lain-lain bahasa simpelnya diturunkan dari situ. Simpelnya, kalau kamu tidak menguasai keempat kebajikan ini, jangan harap punya kebajikan yang lain-lain lagi. Itulah kenapa di kalimat awal dikatakan poros kehidupan moral. Bayangkan seperti pintu. Pintu itu tertempel pada tembok atau pada kusennya ada kardo. Kardo artinya poros atau engsel. Sehingga pintu itu bisa bergoyang ke sana ke sini, bisa membuka, menutup, dan tidak lepas. Tapi kalau tidak ada kardo, maka pintu lepas. Seperti itulah kehidupan moral seorang Katolik. Kalau tidak ada 4 kebajikan yang disebut ini, rusaklah sudah duniamu. Kira-kira simpelnya seperti itu. Dan kita simak selanjutnya keempat kebajikan itu seperti apa? Diuraikan dalam kalimat selanjutnya, masih KGK yang sama. Mereka adalah, yang dimaksud mereka adalah keempat kebajikan kardinal. Maka kalau dibaca, bisa kita parafrasekan, keempat kebajikan kardinal itu adalah kebijaksanaan, keadilan,
keberanian, dan penguasaan diri. Nah, karena kita bicara secara khusus mengenai penguasaan diri, tiga yang pertama tidak akan saya bahas. Kalimat selanjutnya masih pada KGK yang sama, 1805. Kalau seseorang mengasihi kebenaran, maka kebajikan adalah hasil jerih payah kebijaksanaan. Sebab ia mengajarkan menahan diri dan berhati-hati, keadilan dan kebenaran. Nah, sebenarnya kalimat ini merupakan kutipan dari kitab kebijaksanaan pada pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Kalau mengasihi kebenaran, maka kebajikan itu hasil jerih payah kebijaksanaan. Berarti kalau dikatakan jerih payah, kebijaksanaan itu perlu latihan. Nanti di bagian-bagian hampir terakhir, saya akan bicara mengenai latihan ini. Yang namanya penguasaan diri tak mungkin datang seketika. Dan juga tidak datang dengan seminar maupun dengan persekutuan doa seperti ini. Tapi apakah persekutuan doa seperti ini nggak ada pentingnya? Ada. Tentu memberi suatu pengajaran, landasan. Landasan yang sudah ada masuk dalam pikiran kita akan dilatih. Prosesnya akan selalu seperti itu. Jadi bukan berarti persekutuan doa macam ini nggak ada gunanya ya, selalu ada tentu saja. Namun yang saya maksudkan, setelah pemaparan dalam persekutuan doa seperti ini, setelah renungan atau katekese semacam ini, orang tidak langsung menjadi bijaksana tentu saja. Perlu proses latihan. Setelah saya paparkan, nanti kemudian Anda yang mendengarkan tidak otomatis menguasai diri. Paling kurang tahu langkah-langkahnya. Di bagian hampir terakhir, nanti saya akan bicara lebih praktis, sehingga kita punya semacam langkah-langkah untuk latihan kecil-kecil. Sebab kita tahu, firman Tuhan mengatakan kepada kita, siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar, dan akan diberi kepercayaan untuk perkara yang lebih besar. Ini juga soal penguasaan diri. Kalau Anda nggak bisa menguasai diri dalam hal yang lebih kecil, sulit untuk menguasai diri dalam hal yang lebih besar. Sekarang kita lanjutkan bagian terakhir dari artikel 1805 Katekismus. Kebajikan-kebajikan ini juga dipuji dalam banyak teks kitab suci dengan nama-nama yang lain. Jadi kadang-kadang memang ada nama-nama yang lain yang tidak selalu sama, namun maksud atau intinya sama. Jadi kalau kita membuka tadi, yang 4 tadi, kebijaksanaan, keadilan, keberanian, kemudian penguasaan diri, kadang dengan nama lain. Kadang juga disebut sebagai kendali diri. Itu bisa beberapa nama-nama yang lain. Jadi namanya bukan mutlak, yang penting adalah poinnya apa. Maka KGK sudah memperingatkan pada kita, ada nama-nama atau istilah yang lain. Istilah memang penting, tapi kadang-kadang istilah itu tidak persis langsung sanggup mengungkapkan kedalaman makna. Maka kadang diperlukan istilah-istilah yang lain. Contoh, kalau kita menyebut istilah misa, itu kan ada ekaristi, ada pemecahan roti. Nah, itu semua aspek-aspeknya saling melengkapi. Sebab satu istilah kadang-kadang tidak mencakup seluruh kedalaman maknanya. Nah, sekarang kita kemudian lompat pada KGK 1809. Sebenarnya, kalau kita bicara mengenai penguasaan diri dalam katekismus, tidak banyak yang menguraikan. Hanya ada 2 pasal atau ada 2 artikel sebenarnya. Yang pertama, yang sudah kita baca sampai selesai. KGK 1805, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, KGK 1809, 1809. Tetapi memang meskipun hanya ada 2 poin dalam KGK yang dibicarakan begitu padat, luar biasa. Kalau kita dalami sebenarnya mungkin satu session seperti ini nggak langsung selesai. KGK 1809 bunyinya demikian. Penguasaan diri adalah kebajikan moral yang mengekang kecenderungan kepada berbagai macam kenikmatan dan yang membuat kita mempergunakan benda-benda duniawi dengan ukuran yang tepat. Ini definisinya sekarang. Penguasaan diri secara iman. Tapi saya kemudian memandang secara moral iman Kristen, tapi ini bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain sebenarnya. Penguasaan di dalam bidang ini bisa diterapkan untuk seluruh hal yang lain. Bahkan untuk manner, untuk urusan sosialisasi dengan sesama manusia pun ini juga bisa diterapkan. Tentu untuk penerapannya butuh satu tafsiran. Tapi paling kurang secara moral Kristen inilah penguasaan diri. 2 hal. Yang pertama mengekang kecenderungan.
Yang kedua, ukuran yang tepat. Kalau Anda sudah mulai bisa mengekang kecenderungan, Anda mulai punya kendali diri. Kalau Anda sudah punya ukuran yang tepat, Anda sudah punya penguasaan diri yang baik. Jadi kalau kita bicara mengenai kendali diri atau penguasaan diri, alat ukurnya lumayan jelas di dalam KGK. Mengekang yang dimaksud apa yang dikekang? Kecenderungan. Jadi mengekang itu artinya adalah punya tali kendali. Kekang, istilah kekang dalam bahasa Indonesia kekang, mengekang. Kekang itu tali yang ada di mulut kuda yang kemudian kalau ditarik dan diulur oleh pengendali atau penunggang kuda, kuda akan terarah kemana? Itu kekang. Mungkin kalau kata kekang sulit dipahami, zaman sekarang kita tentu lebih gampang memahami setir. Nah, begitulah. Maka secara tafsiran ya agak bebas, kalimatnya ini juga dapat diterjemahkan penguasaan diri itu menyetir kecenderungan. Ya, kalau kuda kan kita sudah nggak naik kuda sih ya. Jadi sudah agak sulit membayangkan. Tapi kalau setir saya kira semua orang tahulah ya. Mobil berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Belok kiri sedikit, belok kanan sedikit, ataupun zigzag dan lain sebagainya tergantung pada setir. Maka penguasaan diri itu menyetir kecenderungan kepada apa? Berbagai macam kenikmatan. Kenapa dikatakan kenikmatan? Kenikmatan itu pemenuhan kebutuhan kadang-kadang juga bukan. Kenikmatan itu dalam batas tertentu adalah pemenuhan kebutuhan. Sebab umpamanya orang lapar, nikmatnya setelah lapar itu apa? Makan. Namun makan itu bisa merupakan pemenuhan kebutuhan, tapi juga bisa merupakan bukan pemenuhan kebutuhan. Itu bisa hal yang lain. Jadi kenikmatan yang dimaksud ini perlu disetir. Apakah makan ini memenuhi kebutuhan atau sekedar memuaskan hasrat-hasrat dan lain sebagainya sehingga membuat hidup tidak sehat contohnya. Kalau kita bercermin pada kebudayaan orang Amerika yang baru-baru ini memerangi obesitas contohnya, mohon maaf saya tidak sedang menyindir siapapun ya. Saya dulu juga obesitas ya. Beberapa waktu yang lalu saya itu obesitas gede banget. Sekarang sudah agak-agak langsing saya ini. Karena saya sudah dapat mulai sedikit mempraktekkan KGK 1809. Maka ketika suruh bicara ini saya senang juga. Sebab ketika saya bicara mengenai penguasaan diri, saya nggak hanya teori-teori ini. Nah itu untungnya begitu. Kalau saya masih seperti yang beberapa waktu yang lalu, kalau yang belum tahu, kira-kira untuk membayangkan lah. Beberapa waktu yang lalu badan saya itu beratnya 90 sekian ya. Kadang-kadang 90, kadang-kadang 91, 92, sekitar itulah. 90-an lah. Sekarang berat badan saya itu 71, 72. Jadi turun hampir 20 kilo dalam waktu 1 tahun terakhir ini. Kenapa itu? Hasil dari KGK 1809. Jadi pas. Saya bicara secara teorinya, katakanlah begitu, dari KGK, ajarannya lah, katakanlah begitu, ada. Tapi saya juga mengatakan saya melakukannya mengekang kecenderungan kepada berbagai macam kenikmatan. Contoh dalam diriku bukan bermaksud sombong amat loh ya, mohon maaf. Tadi kan konteksnya saya ngomong tentang obesitas di Amerika ya. Jadi saya mau bicara bahwa makan, kenikmatan makan dalam batas tertentu itu bisa pemenuhan kebutuhan. Tapi dalam hal-hal yang lain yang melebihi batas, itu tidak lagi sekedar pemenuhan kebutuhan yang berakibat obesitas. Contohnya di Amerika. Sampai negara memusuhi melawan obesitas. Itu contohnya. Saya juga pernah melawan obesitas. Dan melawan obesitas itu caranya memang dengan KGK 1809 kekang atas kecenderungan terhadap berbagai macam kenikmatan. Alat ukur pertama, mari mulai menakar diri sendiri. Apakah kekangku atau kalau bahasa lebih modern setirku terhadap berbagai macam kenikmatan ini sudah mulai berjalan atau belum? Kenikmatan itu kan sebenarnya pemenuhan-pemenuhan indera-indera kita, seluruh indera kita. Karena manusia itu daging dan darah minta dipuaskan. Seluruh indera kita, apapun inderanya. Panca indera atau berapa indera ya? Panca indera itu istilah tradisional, kalau sekarang lebih daripada panca sebenarnya ya. Seluruh indrawi kita ini meminta dipuaskan. Itu yang dimaksud kenikmatan. Dalam batas tertentu menjadi positif, dalam batas yang lain menjadi destruktif tentu saja. Maka dilengkapi dengan yang nomor dua setelah kata dan itu, dan membuat kita manusia, setelah punya setir, lalu apa? Mempergunakan benda-benda duniawi dengan ukuran yang tepat. Ini poin pentingnya, dua hal ini.
Sekali lagi ini sebagai contoh saja ya. Ini kembali soal makan ya, makan ya. Mohon maaf, saya tidak menyindir siapapun ya. Ini bukan sindiran ini hanya saya sharing aja, sharing aja. Sebelumnya saya tidak makan dengan ukuran yang tepat. Malu saya katakan, tapi harus saya katakan ya. Saya makan melebihi ukuran yang seharusnya. Kalau makan harusnya makan tuh sebulan ukuran satu atau dua, saya makan sampai 4, 5, 6, 7, 8, bahkan mungkin 10, 5 kali lipat daripada ukuran yang tepat. Akibatnya ya meledak badan saya. Terengah-engah saya. Bangun pagi tidak enak. Berat membawa badan dan lain sebagainya. Nyanyi privasi sudah. Padahal cuma nyanyi privasi. Tuhan bersamamu. Marilah kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu ya. Sebelum ini setahun yang lalu kurang lebihnya. Saya mulai kekang diri. Mulai kendali diri kurang lebih setahun yang lalu dan sudah mulai menemukan ukuran yang tepat. Ya nggak ada ukuran yang pasti untuk semua orang memang, karena ukuran yang tepat sesuai dengan namanya konteks. Konteks seseorang tentu beda. Kalau kembali soal makan, ya atlet berbeda dengan orang kerja kantoran kan ukuran yang tepat untuk makan. Belum hal-hal yang lain. Harta benda itu tentu saja ukuran orang juga berbeda-beda. Ada yang orang hanya butuh cukup motor, ada orang butuh cukup mobil. Jadi tapi ukuran yang tepat itu kemudian menjadi penting. Jadi penguasaan diri bicara mengenai ukuran yang tepat. Kalau mau kemudian melihat apakah selama ini saya menggunakan benda-benda duniawi dengan ukuran yang tepat atau tidak, itu salah satu skala ukuran penguasaan diri. Sebenarnya kita ini punya suatu feeling-feeling yang bagus kok untuk melihat ini semua. Sebenarnya ukuran yang tidak tepat itu kita sudah tahu sebenarnya. Hanya tidak mampu mengendalikannya. Biasanya begitu. Biasanya denial, menyangkal, tepat-tepat aja, nggak apa-apa. Macam-macam. Ya, excuse-nya macam-macam. Kembali ke soal tadi itu. Saya dulu makan ya excuse ya kan saya Romo. Romo itu sudah ngerokok, nggak ngerokok. Istri nggak punya istri. Masa makan aja nggak boleh? Ini tentu saja bercanda ya. Gurau ya. Tapi itu bagian dari excuse, ya. Bagian dari, ya sebenarnya ukurannya sudah mulai nggak tepat. Saya pun sudah tahu dulu ya. Tapi saya menyangkal itu. Sebenarnya feeling-feeling saya jalan gitu. Jalan sebenarnya. Saya kira kita sebagai manusia cukup punya ya rasa-rasa untuk menilai objektif itu. Tapi memang seringkali yang terjadi adalah kita menyangkal ukuran yang tepat itu dengan suatu sikap yang namanya pembenaran diri. Untuk membenarkan diri, maka seolah-olah ukuran ini tepat, padahal tidak tepat. Dan sebenarnya kita sungguh tahu mana ukuran yang tepat. Sebenarnya begitu. Hanya problemnya kan kita ini kadang menipu diri dengan satu pembenaran diri ya. Bagian ini kurang lebihnya seperti itu. Jadi penguasaan diri itu kekang terhadap kenikmatan. Kenikmatan itu diarahkan, diatur supaya ukurannya tepat. Sebenarnya ukuran dalam hal apapun penggunaan benda-benda dunia. Itu namanya penguasaan diri. Termasuk mohon maaf kalau ibu-ibu itu soal belanja loh itu. Nah, itu. Ibu-ibu itu tahu sebenarnya ukuran yang tepat untuk belanja itu. Tapi ya seringkali yang terjadi apa? Membenarkan diri, pembenaran diri. Ya, saya kasih contoh. Ini juga saya malu mengungkapkannya, tapi setelah punya kendali diri, maka kemudian saya juga bisa sharing ya. Pagi nyeduh kopi ini. Saya punya alat seduh ini ya. Namanya V60. Kadang-kadang alat seduh yang saya punya, misalnya V60 itu nggak cukup satu. Saya punya V60 itu mungkin 8 atau 7 alat yang berbeda. Padahal sama aja ya, sama aja fungsinya. Tapi saya ada yang warna merah, ada yang warna putih ya, kayak untuk senang-senang. Jadi pada waktu tertentu, beberapa tahun yang lalu, saya tuh gila belanja dalam urusan alat kopi seduh manual. Jadi supaya saya nggak bersifat gender karena nuduh ibu-ibu, sudah saya kembalikan pada contoh saya sendiri aja. Lagi-lagi, saya nggak hanya bicara teori ini ya. Saya sebenarnya tahu ukuran yang tepat. Ini sebenarnya sudah mulai nggak benar gitu. Saya tahu waktu itu. Tapi sekali lagi, pembenaran dirinya jauh lebih kuat. Jadi memang begitu, impulsif lalu belanja. Jadi sekarang itu saya punya alat kopi seduh manual tuh 3 kontainer, gede-gede itu. Kemudian yang digunakan itu kan paling sehari-hari ya satu jenis kan. Itu paling seminggu, 2 minggu ganti alat yang lain. Sehingga untuk memutar seluruh alat bisa kepakai lagi itu mungkin setahun belum tentu ketemu alat itu.
Karena kalau digilir satu persatu ini nggak ketemu lagi sampai tahun depan ini. Nggak masuk akal kan? Jadi sebenarnya saya sudah tahu ukuran yang tepat, tapi dulu saya menyangkalnya. Kira-kira begitu, saudara-saudara. Sebenarnya Anda tahu ukuran yang tepat, tapi kadang-kadang pembenaran diri jauh lebih kuat, dan itu terjadi pada diriku, saudara-saudari. Oke, sampai ini selesai. Kemudian kita lanjutkan kalimat selanjutnya. Kita baca masih pada KGK 1809. Lanjutannya, ia menjamin penguasaan kehendak. Yang dimaksud ia apa? Penguasaan diri. Jadi kalau mau dibaca, penguasaan diri menjamin penguasaan kehendak atas kecenderungan dan tidak membiarkan kecenderungan melampaui batas-batas yang patut dihormati. Lagi-lagi ini suatu penegasan. Ini sekarang bicara soal kehendak, lalu bicara soal batas. Jadi kehendaknya yang dikendalikan. Kalau kita bicara mengenai godaan yang terkait dengan kuasa gelap, meskipun ini nggak ada kaitan, kita juga bisa kemudian bercermin dari langkah-langkahnya itu. Kalau kita bicara soal kuasa gelap kan ada godaan, ya kemudian nanti ada langkah-langkah satu demi satu sama. Ada ini juga godaan sebenarnya, meskipun seringkali tidak melibatkan kuasa gelap, bahkan tidak melibatkan sama sekali kuasa gelap. Godaan di sini lebih merupakan godaan manusiawi dari pihak kita. Jadi pikiran kita yang tergoda, belanja lagi, sepatu saya kan baru 30 gitu. Jadi kalau terkait dengan penguasaan diri, umumnya godaannya tidak dari kuasa gelap, tapi dari indera kita. Indera yang apa? Yang minta dipuaskan tadi di sini. Jadi indera kita yang minta dipuaskan sehingga itu menjadi godaan. Tentu harus diberi catatan, bukan godaan yang terkait dengan kuasa gelap ya. Godaan, fantasi, niat, aksi. Nah itu sebenarnya begitu ya. Selalu begitu ya. Godaan, fantasi, niat, aksi. Ketika godaan muncul, belanja, kan tas saya juga baru 50. 50 kan dikit. Teman saya punya 200. Nah itu, nah coba begitu-begitu ya. Kira-kira gitu. Mohon maaf, ini bukan menyindir siapapun ya, saudara-saudari ya. Ini saya mengajak refleksi. Ya, refleksi tapi seringkali berbasis nyata gitu loh. Godaan, fantasi, niat, aksi. Itu kalau penerapannya untuk godaan roh jahat. Tapi kalau untuk godaan indrawi seperti ini sama sebenarnya. Godaan. Terus difantasikan, wah bagusnya yang itu kan edisi terbatas. Nah, ini fantasi mulai muncul. Nanti kan bisa juga untuk investasi. Nah, fantasi yang lain muncul ya gitu ya. Padahal kita mulai tahu sebenarnya ukuran yang tepatnya di mana. Lalu setelah fantasi, niat. Setelah niat ya beraksi begitu. Jadi sebenarnya godaan, fantasi, niat, aksi dalam satu kalimat itu dalam satu rentetan selalu ada. Hanya memang seringkali karena kita menyebutnya impulsif, seringkali godaan tiba-tiba aksi. Padahal tidak, selalu ada fantasi meskipun sebentar, ada niat, kemudian ada aksi di bagian yang keempat. Maka penguasaan kehendak itu berarti kalau mau lebih menguasai kehendak, caranya adalah memutus godaan sejak primimotus. Teorinya begitu. Primimotus itu gerakan pertama. Ketika muncul godaan itu, tidak. Contoh, tadi saya sudah bicara mengenai alat kopi yang saya beli. Ini contoh ya, contoh artinya, ya saya nggak usah tunjuk orang, saya contoh diri saya sendirilah ya. Alat kopi saya sekarang terlalu banyak. Apakah tidak tergoda sekarang ini? Masih selalu tergoda. Alat kopi saya sudah banyak sekali. Kalau melihat alat kopi baru, tergoda juga. Kadang dengan bentuk yang sedikit berbeda, padahal fungsinya sama. V60 juga gitu ya. Tergoda saya. Tapi kemudian langsung saya putus di primi motus, di kehendak pertama. Ya, primi pertama motus gerakan. Gerakan pertama langsung saya potong. Oke, saya sudah punya 3 kontainer. Enough is enough. Cukup adalah cukup. Tidak akan saya lanjutkan. Selesai. Itu contohnya menguasai kehendak itu caranya begitu. Putus sejak primi motus. Saya pengen beli alat kopi, menarik, waduh, desain baru, jangan sampai ketinggalan. Tapi hati saya mengatakan, pikiran saya mengatakan, tidak. Kamu sudah punya 3 kontainer alat kopi. Selesai. Cukup adalah cukup. Nah, itu sharingnya. Jadi ada teorinya di sini, ada sharing langsung. Karena apa? Supaya batas-batas kita hormati. KGK 1809 lanjutannya, manusia yang menguasai diri mengarahkan kehendak indrawinya kepada yang baik. Nah, perhatikan, mengarahkan kehendak kepada yang baik. Nomor 2 penting,
mempertahankan kemampuan sehat untuk menilai. Pada waktu saya dikuasai oleh tindakan impulsif beli alat itu yang tadi saya ceritakan, saya tidak punya kemampuan sehat untuk menilai. Karena apa? Otak rasional saya dibajak. Jadi untuk mampu menilai sehat, kembangkan otak rasional kita. Sebab soal penguasaan diri seringkali otak emosional yang disentuh. Dan itulah iklan fungsinya. Semua iklan itu menyerang otak emosional manusia. Itu orang-orang psikolog tahu semua itu. Iklan itu tidak menyerang otak rasional. Nah, kemampuan sehat untuk menilai ini adalah kemampuan secara rasional. Contoh tadi kembali soal alat kopi. Kalau mengikuti otak emosional saya, beli. Wah, bagus ya, produk baru, jangan ketinggalan. Itu kan otak apa? Otak emosional saya. Tapi otak rasional saya mengatakan, saya Romo, kalau punya kebanyakan barang, nanti kalau pindah, pusing kepalaku dan pening kalau harus pindah. Ngurusin alat kopi saja sudah 3 kontainer. Belum baju, belum jubah, belum yang lain-lain. Kemudian ketika menilai secara sehat itu muncul, kalau dalam bahasa psikologinya itu otak rasional, maka selesai. Nah, begitu. Jadi sebenarnya kemampuan sehat untuk menilai di sini sebenarnya adalah memperkuat otak rasional kita yang seringkali dibajak oleh otak emosional kita. Kalau kita berbuat sesuatu, kan kebanyakan kita ini karena otak emosional kan. Membeli sesuatu itu bukan karena rasional. Orang membeli sesuatu memang bisa rasional. Butuh sesuatu. Umpamanya belum lama saya membeli laptop. Karena apa? Laptop saya yang lama sudah mulai tidak mampu mendukung misalnya untuk mengedit video, misalnya untuk Zoom sudah nggak terlalu bagus, kameranya sudah jelek dan lain sebagainya, ketinggalan zaman. Saya menilai secara sehat, ini ketinggalan zaman, sudah mulai soak, nanti nggak bisa untuk melayani. Itu sehat. Lalu saya beli. Nah sekarang laptop saya baru gitu, maka agak clean kan, agak clear gitu. Ya, saya lebih tampan di dalam video saya. Jadi lebih daripada biasa, lebih tampan gitu kan? Kenapa? Laptop saya baru beli. Kenapa begitu? Karena ini untuk melayani. Jadi pada saat saya membeli laptop, dibandingkan pada saat saya membeli alat-alat kopi yang tadi saya ceritakan, menilainya berbeda. Kalau ini sungguh dapat dipertanggungjawabkan, bahwa ini untuk melayani, supaya lebih baik lagi dalam pelayanan dan lain sebagainya. Kalau Zoom, kalau untuk YouTube dan lain sebagainya, lebih bagus. Bukan karena saya pengen keren-kerenan, wah teknologi baru harus keren, kelihatan bagus. Enggak, bukan soal kelihatan, tapi fungsinya. Tapi kalau soal alat kopi tadi beda lagi. Nah, itu yang dimaksud kemampuan sehat untuk menilai. Sehingga nanti kehendaknya terarah. Kalau kehendak dituntun oleh kemampuan menilai secara sehat rasional, indahnya. Maka dalam hal ini, penguasaan diri juga memerlukan penguasaan atas otak rasional yang mumpuni. Dan itu perlu selalu dilatih setiap kali. Pembeli yang impulsif itu artinya otak rasionalnya selalu dibajak oleh otak emosionalnya. Sebenarnya nggak butuh, tapi hanya pengen. Pengennya sebentar, setelah beli, menyesal. Kurang lebih siklusnya kan seperti itu. Terkubur lama-lama Anda dengan urusan-urusan seperti pembelian barang dan macam-macam. Kalau Anda mau tonton di Netflix itu ada judulnya buy membeli now sekarang, beli sekarang. Ada itu, masih tayang itu. Bagaimana konsumerisme itu mengarahkan klik beli. Apalagi sekarang kan pembelian itu bisa langsung dengan klik, bahkan sampai depan pintu, sampai depan kamar Anda, bahkan sampai tempat tidur Anda, istilahnya bisa kan, kurang lebihnya begitu. Maka kemampuan orang untuk secara sehat menilai makin merosot juga. Ini yang saya katakan di bagian depan tadi. Penguasaan diri sebuah kebajikan yang sangat berguna untuk menghadapi zaman modern. Di zaman-zaman yang lalu, penguasaan diri ya dibutuhkan selalu di sepanjang zaman. Tetapi tampaknya makin ke sini, kemampuan kebajikan ini makin lebih dibutuhkan lagi. Makin lebih sungguh-sungguh dibutuhkan lagi. Ini juga bicara soal misalnya keutuhan rumah tangga loh. Oke, sedikit meluas supaya makin clear lagi, makin jelas lagi.
Kalau kita bicara soal kecenderungan kenikmatan, umpamanya chatting-chatting, sayang-sayangan dengan yang bukan pasangan kita, misalnya contohnya begitu, ini kan kenikmatan sebenarnya. Itu dari situ bermula. Ada perselingkuhan, ada pasangan idaman lain, dan seterusnya. Kenikmatan dalam hal apa? Belum tentu kenikmatan yang ragawi, maaf, secara seksual belum tentu ke situ, tapi bisa juga secara emosional. Mungkin dengan pasangan sendiri sudah nggak lagi dalam arti tertentu, mungkin sudah nggak lagi hangat, nggak lagi mesra, kebutuhan batin dalam arti mungkin saling memuji, saling apa nggak dipenuhi. Maka chatting dengan yang lain, wah dipenuhi kalau di sana selamat pagi, makan apa hari ini, nah gitu-gitu. Ini juga kenikmatan. Jadi kenikmatan semua itu tidak hanya soal makan, minum, tidak. Tapi juga kebutuhan-kebutuhan batinnya dalam arti mental, dalam arti psikologi kita. Luas kalau kita bicara soal penguasaan diri. Luas sekali. Jadi kehendak batas-batas. Kalau penguasaan kehendak itu kuncinya hancurkan godaan sejak primi motus. Ini persis sama teorinya seperti menangkal kuasa kejahatan, yaitu kuasa gelap atau bisikan setan, katakanlah begitu. Oke, bagian ini selesai. Kemudian kita lanjutkan, masih ada lanjutan dari KGK ini 1809. Kata-kata ini dikutip dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Sirach pada pasal yang kelima ayat yang kedua. Kalimatnya demikian. Jangan mengikuti setiap kecenderungan walaupun engkau mampu, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsumu. Ini rema hari ini. Rema hari ini ketika kita bicara mengenai penguasaan diri, dikutip dari firman Tuhan. Kalimat lengkapnya ada di sini, ya tadi sudah saya baca, ini kalimat lengkapnya saya potong biar singkat. Jangan mengikuti setiap kecenderungan walaupun engkau mampu. Kalau mau lebih singkat, jangan titik-titik-titik walaupun engkau mampu. Saya kira ini bisa menjadi juga rema. Mungkin kalau Anda sedang tergoda untuk belanja impulsif, jangan walaupun engkau mampu. Ini sakti sekali, sakti sekali. Ini pernah menjadi sakti untuk diri saya. Dan saya yakin masih akan menjadi sakti untuk saya ke depannya. Saya yakin dan percaya karena ini firman Tuhan, pasti akan menjadi sakti untuk Anda. Karena firman Tuhan itu kan pelita bagi langkahku. Jelas itu. Ini, jelas ini. Saya tidak hanya soal meyakininya, saya mengalaminya, saudara. Tidak hanya meyakininya, tapi saya mengalaminya. Mengalaminya, mempraktekannya, dan membuktikan kebenaran firman ini. Haleluya, saudara. Jangan, walaupun engkau mampu. Bayu, beli. Itu alat kopinya bagus sekali, produk baru. Jangan ketinggalan. Jangan, walaupun engkau mampu. Selesai. Jadi kalau ibu-ibu nanti tergoda untuk beli tas baru, jangan, walaupun engkau mampu. Dari mana? Alkitab Suci, Putra Sirak, pada pasal kelima ayat yang kedua, yang dikutip dalam KGK 1809. Yuk, mumpung ini sudah ada ayat sucinya, sekarang kita merem-merem dikit ya, merem-merem dikit ya, merem. Ayat ini jadi rema gitu. Jangan, walaupun engkau mampu. Yuk, sama-sama, yang di rumah, sama-sama kita ucapkan ya. Jangan, walaupun engkau mampu. Lagi, jangan, walaupun engkau mampu. Jangan, walaupun engkau mampu. Oke, kalau perlu Anda tulis tuh di kamar Anda atau di HP Anda ya. Jangan, walaupun engkau mampu. Ini kalau diringkas seluruhnya tadi, itu kan ke sini sebenarnya. Yang dikatakan secara panjang lebar, Kitab Putra Sirach ini merumuskannya, dan saya rumuskan dengan singkat untuk Anda semua. Jangan, walaupun engkau mampu. Oke. Sekarang kita lanjutkan masih pada KGK yang sama 1809. Ini juga kutipan dari Kitab Putra Sirach, yaitu pada pasal yang ke-18 ayat yang ke-30. Bunyinya demikian. Kebajikan penguasaan diri sering dipuji dalam perjanjian lama. Kalimatnya kutipan langsung. Jangan dikuasai oleh keinginan-keinginanmu, tetapi kuasailah segala nafsumu. Ini untuk zaman sekarang begitu luar biasa kegunaannya supaya kita tidak jatuh dalam penyakit-penyakit mental. Seringkali kita tergulung oleh keinginan-keinginan kita. Keinginan-keinginan itu menghancurkan hidup kita. Sungguh itu. Di zaman modern lebih lagi relevan apa yang tersampaikan dalam firman Tuhan ini tadi, saudara-saudari. Mari sekarang kita lanjutkan kalimat yang masih panjang, karena
KGK 1809 ini kalimatnya panjang, jadi saya penggal-penggal supaya kita lebih memahami konteks kalimat demi kalimat dengan penjelasan atau uraiannya. Lanjutannya demikian, dalam perjanjian baru, nah tadi kan dalam perjanjian lama ya, Sirak apa ini perjanjian lama. Kalimat selanjutnya bicara mengenai perjanjian baru setelah sebelumnya bicara perjanjian lama kan ini. Dalam perjanjian lama. Nah, kalimat selanjutnya kemudian perjanjian baru. Artinya apa? Penguasaan diri begitu dibahas dalam perjanjian lama juga tidak kurang dalam perjanjian baru. Artinya apa? Baik perjanjian lama sudah membahas penguasaan diri. Kemudian perjanjian baru makin menegaskan penguasaan diri. Artinya begitu penting. Ia dinamakan kebijaksanaan atau ketenangan. Nah ini dia. Definisinya berarti orang bijaksana itu adalah orang yang menguasai diri. Orang disebut bijaksana kalau mampu menguasai diri. Demikian juga orang disebut tenang kalau mampu menguasai diri. Kalimat lanjutan atau terakhir dalam KGK 1809. Kita harus hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kutipan dari surat Titus pasal kedua ayat 12. Jadi kata bijaksana dalam surat Titus artinya menguasai diri. Setelah kita tahu bagaimana penguasaan diri itu dan juga nama lainnya bijaksana, sekarang kita lanjutkan pada KGK 1810 supaya kita lebih jelas bagaimana menumbuhkan penguasaan diri atau bagaimana menghasilkan penguasaan diri. Dijelaskan di dalam KGK 1810 bunyinya demikian. Kebajikan manusiawi. Nah, kebajikan manusiawi yang sudah kita sebutkan salah satunya adalah penguasaan diri. Maka penguasaan diri diperoleh di sini. Ini bicara mengenai bagaimana cara mendapatkannya atau menghasilkannya. Mari kita baca diperoleh melalui pendidikan, melalui latihan, melalui ketekunan dalam usaha. Dan ada bagian pentingnya yang secara rohani dimurnikan dan diangkat oleh rahmat ilahi. 3 hal yang diperlukan supaya kita dapat menguasai diri. Pendidikan. Pendidikan artinya diberitahu. Ini sekarang pendidikan ini kerangkanya nih. Katekese atau renungan ini bagian dari yang pertama, pendidikan. Jadi dipaparkan, ini loh penguasaan diri begini, 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 teorinya begini, prakteknya begini. Tetapi kalau berhenti sampai di sini, hilang. Saya jamin paling Anda hanya akan ingat 1-2 poin, 2-3 hari, minggu depan hari yang sama, saya yakin lupa. Kalau hanya di situ. Tapi kemudian kalau melalui yang kedua, itu tidak akan hilang. Pendidikan yang sudah diterima, entah wujudnya renungan, katekese, apapun itu, pendek kata edukasi, ini kan edukasi, bagian dari edukasi yang saya bicara ini, tidak akan hilang kalau kemudian dilatih. Melalui latihan itu exercise gitu kan ya. Education, kemudian exercise. Nah kemudian ketekunan. Ketekunan itu menyempurnakan latihan. Karena latihan itu bukan sekali. Latihan hanya mungkin tercapai dengan ketekunan. Karena ada repetitio. Pengulangan-pengulangan yang terus-menerus. Tetapi kemudian 3 hal itu, pendidikan, latihan, dan ketekunan itu akan dimurnikan. Gampangnya disempurnakan oleh rahmat ilahi. Kalau kita sudah ngerti, melatih dengan tekun, maka Tuhan juga pun tidak akan tinggal diam. Tuhan akan menyempurnakan latihan kita itu. Nah, karena poin ini adalah bicara mengenai penguasaan diri, saya nanti akan menjelaskan latihan-latihan kecilnya. Kalimat terakhir dari penggalan ini rahmat ilahi. Ilahi, ilah berarti Tuhan, Allah. Maka kalimat selanjutnya bicara mengenai bantuan Allah. Dengan bantuan Allah. Tapi bantuan Allah itu tentu saja setelah ada pendidikan, ada latihan, ada ketekunan. Kalau Anda diam saja, ya tidak ada sempurna oleh bantuan Allah. Tentu saja kan tidak ada begitu. Tidak ada orang Tuhan beri saya penguasaan diri, tapi nggak pernah latihan, lalu tiba-tiba voila menguasai. Kan tidak. Tidak begitu. Maka kalimat lanjutannya bicara aspek spiritualnya yang kita latih setiap kali, apalagi yang berhubungan dengan iman, pastilah disempurnakan dengan bantuan Allah. Maka kalimat selanjutnya di sini, dengan bantuan Allah, mereka menggembleng watak dan memberi kemudahan dalam melakukan yang baik. Watak artinya karakter, kemudahan fasilitas. Simpelnya kalau Anda terlatih, itu lebih mudah untuk melakukannya. Saya terlatih untuk tidak lagi belanja impulsif.
Jadi sekarang ya lebih mudah. Tadi apa? Rumusnya tadi yang dari firman Tuhan. Jangan, walaupun engkau mampu. Itu sekarang untuk saya sakti sekali sudah ya. Tapi kalau Anda nggak latihan, itu mau diomongkan 1000 kali ya, jangan ya, tetap aja Anda tetap akan jebol karena nggak ada latihannya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kemudian dengan bantuan Allah ini maksudnya melalui firman-Nya itu firman-Nya kemudian begitu berdaya. Jadi yang kalimat simpel tadi itu, jangan, walaupun engkau mampu. Itu untuk saya sekarang begitu punya daya, firman Tuhan itu. Ini yang dimaksud dengan bantuan Allah di sini. Maka sekarang menjadi karakter, watak, dan kemudahan. Lebih mudah. Jadi kalau ada godaan muncul, saya tinggal, ya diam sebentar, jangan. Walaupun engkau mampu, beres. Mudah sekarang, mudah. Atau paling kurang jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Kenapa? Karena saya sudah tahu ini semua. Artinya sebelum saya bicara ini, saya sudah dalami ini. Nah, pendidikan, saya mendidik diri saya sendiri. Ya beruntung saya seorang imam, artinya setiap hari kan bergelut dengan Alkitab, bergelut dengan katekismu, sehingga terdidik, paling kurang mendidik diri saya sendiri ya. Kemudian melatih, seperti yang saya tadi katakan, setahun terakhir saya melatih diri dengan tekun. Dalam hal makan, dalam hal impulsif belanja, dan seterusnya tadi itu saya sudah ceritakan di bagian depan. Terus latihan dengan repetisi, berulang-ulang, berulang-ulang. Jadi kemudahannya sekarang muncul. Dengan bantuan Allah, tadi itu ayat suci dari Putra Sirah, begitu ada powernya. Jadi ayat itu bagi saya sekarang powerful. Dan makin lagi, makin yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan gitu. Kemudian iman kita juga makin tumbuh dengan itu. Oh benar firman-Mu Tuhan. Kira-kira begitu. Kalau mau pakai bahasa Jepangnya gitulah ya. Saya kira Anda menangkaplah nalar atau logika yang saya sampaikan tadi itu. Dengan bantuan Allah, itu makin nyata. Oh ini juga Allah membantu saya. Karena melihat saya mendidik diri, melatih diri, dan tekun terhadap diri saya. Maka Tuhan menyempurnakan itu dengan firman-Nya, bantuannya, sehingga sekarang saya anggap hal-hal seperti itu ya kecil, ya, cincai, ya gitu, gampang gitu sekarang ya. Ini kemudahan dalam melakukan yang baik. Bukan berarti kalau saya tadi mencontohkan saya itu tuh bukan berarti mau sombong-sombongan enggak ya. Dalam bidang itu ya saya sudah lumayan berhasil. Dalam bidang lain ya belum ya tentu saja masih berjuang. Misalnya kasih itu sabar udah belum? Ya belum gitu ya. Ada beberapa aspek. Tapi dalam aspek penguasaan diri, ya lumayan lah ya, lumayan. Kemudahan melakukan yang baik sudah mulai ada. Ini kalimat ini maksudnya seperti itu. Kalau Anda terus konsisten dengan tekun latihan, maka Allah tidak tinggal diam kok. Simpelnya kira-kira begitu. Kalimat lanjutannya di sini dalam KGK 18:10, manusia yang berkebajikan bergembira dalam berbuat baik. Ini betul ya, ketika sudah melakukan dan berhasil dan mengulangi lagi, gembira hasilnya. Kalau hati gembira kan sehat. Seperti firman yang lain katakan apa? Hati yang gembira adalah obat ya. Hati yang gembira membuat kita ya lebih happy, lebih ceria, menjalani kehidupan juga akan lebih ringan, kurang lebihnya seperti ekornya panjang saudara-saudari. Kegembiraan itu juga salah satu keutamaan dalam iman kita. Sukacita kan, kegembiraan sukacita. Jangan sampai sukacita itu hilang. Kalau orang kurang mengendalikan diri, dia akan terjerumus dalam gulungan tadi yang saya katakan, terganggunya kesehatan mental. Kalau terganggu kesehatan mental, orang kurang gembira, kurang sukacita. Kalau kurang sukacita, makin frustrasi. Frustrasi, kurang bisa kendali diri. Waduh, terus putar-putar. Seperti hamster yang muter di bundaran itu, ya nggak berhenti-berhenti. Lingkaran setannya begitu. Anda pikir saya sharing begini nggak sukacita? Sukacita saya kan terlihat kan. Artinya dalam mengungkapkan itu saya nggak omong kosong gitu loh. Saya pun dengan mantap menceritakannya. Karena apa? Itu tidak hanya teori gitu. Ini sudah masuk, merasuk dalam hidup saya sendiri. Maka penuh dengan sukacita juga berbagi seperti ini. Gitu kira-kira. Di sini kegembiraan yang disampaikan di sini betul, saudara-saudari. Ya, semoga Anda juga nanti mengalami ya penguasaan diri itu membawa hati sukacita gitu. Goalnya itu sukacita. Orang yang sukacita itu kan berarti orang yang ada dalam Tuhan. Penguasaan diri membuat sukacita terjadi. Jadi sukacita terjadi itu nggak sekedar diomongkan. Kalau dalam PDKK itu kan kadang cuma diomongkan ya. Mari kita bersukacita. Ya syaratnya Anda menguasai diri loh. Kira-kira begitu.
Kalau Anda bisa menguasai diri, kegembiraan, sukacita, tinggal tunggu waktu. Nggak pakai disuruh oleh WL pun, sukacita senantiasa. Gitu kira-kira. Kalau hanya disuruh, kalau nggak menguasai diri, ya cuma sukacita formal aja. Oh, sukacita ya, karena disuruh sama WL-nya sukacita. Kira-kira kan gitu. Kegembiraan atau sukacita itu muncul dari adanya penguasaan diri kita. Kalimat yang saya bingkai ini saya kutip dari kalimat paling awal tadi ini, melalui latihan. Sekarang saya akan menyampaikan bahwa kebajikan manusiawi yang salah satunya adalah penguasaan diri terjadi diperoleh melalui latihan. Atau kalau kita baca, penguasaan diri melalui latihan. Tidak ada cara lain, latihan. Subjudul berikutnya adalah latihan-latihan kecil. Kita mulai dari surat pertama Yohanes pada pasal yang kedua ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini kutipan dari surat pertama Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. Perhatikan, tidak berasal dari Bapa. Kalau tidak berasal dari Bapa, berarti hanya pemenuhan kenikmatan inderawi belaka. Berasal dari dunia, kalimat terakhir. Ada tiga hal, yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup ini tema lain, ini kalau kita bicara flexing kalau istilah zaman sekarang. Tapi ini bukan tema kita, maka saya coret itu untuk lain waktu. Jadi kita berlatih melawan keinginan daging dan keinginan mata. Mata dan daging ini selalu minta dipuaskan. Tetapi masalahnya adalah ya tidak mudah. Ini bagikan melewati pintu yang sempit seperti yang Tuhan firmankan dalam Lukas 13 ayat yang ke-24. Pentingnya penguasaan diri itu juga dicatat oleh Rasul Paulus dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Bunyinya demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri. Menguasai diri, perhatikan di sini. Untuk apa? Memperoleh mahkota abadi. Ya, tentu yang spiritual ini untuk sampai pada mahkota abadi, tentu yang lebih rendah, yang mental, untuk kesehatan mental kita. Udah, simpelnya begitulah. Kalau Anda menguasai diri, kalau ngomong iman spiritual, ya untuk mahkota abadi. Maksudnya apa mahkota abadi itu? Ya, untuk bersatu dengan Allah, masuk surga. Simpelnya begitu. Tapi yang lebih rendah levelnya untuk kesehatan mental Anda. Makin Anda menguasai diri, mental Anda sehat. Makin Anda kedodoran dalam hal penguasaan diri, waduh, wassalam, selesai. Mental Anda rapuh, bahkan mungkin akan hancur-hancuran di masa yang begitu menyerang. Pertandingan yang makin tidak sehat di zaman modern ini. Sekarang latihan pada level yang personal. Kutipan pertama dari Roma 13 ayat 14. Jadi ini sangat sederhana. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan janganlah menuruti tabiat yang bersifat daging untuk memuaskan keinginannya. Kata yang dipakai keinginan loh, bukan kebutuhan. Ya, seringkali kan hidup kita nih ingin. Bukan perlu butuh ya. Ingin, impulsif kita ini. Nah, tadi itu kenikmatan dan yang dimaksud sama. Jadi keinginan, kenikmatan, indrawi, pemuasan itu hal yang sama sesungguhnya dengan berbagai istilah yang berbeda-beda. Sekarang lebih spiritual lagi dalam Galatia 5 ayat 24. Siapa saja yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bukan nggak boleh punya keinginan, bukan. Tapi ingat definisi bagian awal tadi. Apa? Ukuran yang tepat. Jadi bukan nggak boleh punya keinginan. Loh berarti kalau percaya Yesus nggak pernah boleh punya keinginan, Rama? Boleh. Tapi ukuran yang tepat. Ingat definisi di awal tadi. Ukuran penggunaan benda-benda dalam ukuran yang tepat. Dalam batas-batas yang patut dihormati. Jadi keinginan itu boleh. Tapi kekangnya ada. Nah itu. Di sini yang dimaksudkan menyalibkan daging itu seperti itu. Ini askese. Maka sebenarnya ajaran Katolik mengenai askese masih selalu relevan untuk zaman modern ini. Menyalibkan daging itu gimana sih? Dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ada banyak cara. Tetapi ya boleh kita uraikan sedikit sebagai sebuah tafsiran. Tentu kalau cara-cara yang terlalu banyak itu kemudian disampaikan ya tidak efektif. Sekarang kita kembali pada soal dua ini. Keinginan daging dan keinginan mata. Masalahnya adalah
Kalau kita melawan musuh-musuh kontemporer ini di zaman modern ini, problemnya ada di Roma 7 ayat 18. Kita menghendaki yang baik tetapi tidak melakukannya. Latihan, latihan, latihan. Ada tiga hal yang perlu Anda lakukan. Pertama latihan, kedua latihan, ketiga latihan. Jadi bukan niat. Seringkali dalam pertemuan-pertemuan lingkungan atau kelompok komunitas itu kan menuliskan niat. Tidak mengubah dunia. Niat tidak mengubah apapun dalam hidup Anda. Niat memang membantu. Karena itu pendidikan, itu dituliskan. Tapi yang diperlukan latihan. Berapa orang membuat resolusi tahun baru? Wah, Anda kan masih bikin kan sampai hari ini. Resolusi tahun baru. Itu kan sama dengan menghendaki, sama dengan niat. Jadi enggak? Enggak. Kenapa? Tidak latihan. Kata kunci ada pada latihan. Dan orang Indonesia lemah dalam latihan. Karena kita dibentuk oleh lingkungan yang tidak mendukung adanya latihan. Masyarakat kita itu tidak mendukung adanya latihan. Maka personality kita yang juga terkungkung dalam struktur masyarakat dan sifat yang seperti itu, maka juga membuat kita jadi agak sulit untuk konsisten latihan. Karena kita memang nggak latihan. Di jalan itu kan nggak banyak orang latihan. Latihan bahwa kalau merah berhenti, kalau orang nyebrang diberi kesempatan gitu ya. Di sini kenapa? Kalau orang nyebrang digasak aja, padahal di zebra cross, karena nggak latihan gitu. Buang sampah, mobilnya bagus, mobilnya, waduh, ya ampun, Mercedes atau Ferrari gitu, buka jendela, wur, waduh, ini kenapa begitu? Tidak latihan gitu. Sesimpel itu yang sulit dilakukan tentu saja. Sesimpel mengomongkannya. Jadi menghendaki tidak mengubah apapun. Jadi jangan harap kalau Anda menuliskan resolusi tahun baru atau habis retret, apapun itu terus nulis niat. Nggak akan terjadi apa-apa. Harus apa? Tidak harus sih. Terserah Anda sih. Tapi kalau Anda mau mengubah diri itu kuncinya latihan. Jelas, katekisme sudah menjelaskan bagi kita. Tadi kan di depan tadi ya, sudah saya buka lagi biar lebih jelas. Nah, di sini ya, melalui latihan. Kalau kalimat panjangnya di sini ya. Nah, ini pendidikan, latihan yang tekun. Mau penguasaan diri, mau hidup spiritual, latihan. Itulah kenapa Santo Ignatius dari Loyola menulis sebuah kitab yang menjadi pedoman untuk banyak orang, terutama untuk kaum Yesuit, namanya Latihan Rohani. Latihan memang, latihan. Itu rumusan KGK juga, latihan juga. Tidak ada kata lain kecuali latihan, bukan hanya menghendaki. Latihannya apa? Ada dua yang perlu saya sampaikan. Satu, keteraturan. Dua, menyangkal diri. Sekarang kita bahas yang pertama, keteraturan. Allah kita, Allah keteraturan. Contoh dalam Mazmur 74 ayat 17. Batas-batas dalam arti keteraturan. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian jelas sekali, Kejadian 1:31, Allah menjadikan semuanya itu apa? Sungguh amat baik. Artinya keteraturan. Sungguh amat baik berarti sungguh amat teratur. Itulah kenapa kalau kita baca kitab Kejadian, di awal mula dalam kitab Kejadian itu tidak teratur. Bumi belum berbentuk dan kosong. Belum berbentuk itu kalau dalam bahasa Ibraninya berbunyi tohu wa bohu. Gitu ya. Bumi belum berbentuk dan kosong itu bahasa Ibraninya tohu wabohu. Itu kalimat itu nggak ada artinya sebenarnya. Tapi dari bentukan katanya kita tahu bisa menduga apa maksudnya. Tohu wabohu itu nggak teratur. Lalu Tuhan menciptakan keteraturan. Itulah kenapa dalam bahasa Yunani alam semesta ini disebut kosmos. Kosmos itu artinya yang teratur. Dari chaos atau bahasa Inggrisnya chaos. Jadi Tuhan dalam kitab Kejadian itu membuat yang chaos, kalau Yunaninya diucapkan sebagai chaos ya, kalau Inggris jadi chaos, kalau saya lebih suka Yunaninya chaos. Dari chaos menuju kosmos. Kekacauan menuju keteraturan. Itu yang baik. Jadi hidup manusia kalau mau baik ya ikut keteraturan. Karena tadinya kacau, dibuat teratur, tadinya chaos, dibuat kosmos. Maka mengikuti keteraturan. Itulah kenapa kalau kita melihat dalam ya ilmu badan kita ada apa? Ritme sirkadian. Ini irama keteraturan. Manusia itu dalam bodinya, dalam tubuhnya itu sudah ada jamnya sebenarnya. Ada ritme. Itu irama keteraturan. Yang namanya ritme sirkadian. Saya nggak akan jelaskan, nanti ada searching sendiri itu apa maksudnya ritme sirkadian. Ini gampangnya keteraturan dalam badan kita mengikuti keteraturan semesta alam. Bukti sederhana saja. Ini simpel, namanya jet lag gitu loh ya. Terbang begitu jauh, misalnya terbang 12 jam, kacau kan? Kacau tidurnya kan. Kenapa?
Karena kita melawan keteraturan sebenarnya. Nah, itu simpel. Ini bukti sederhana bahwa badan kita ini punya ritme yang teratur, begitu kita tabrak menjadi kacau. Memang gambarnya itu kan ngantung-ngantung nggak jelas begitu. Ini orang gambarannya terbang jauh, 12 jam dari Eropa atau Amerika ke Indonesia, sebutlah demikian, lalu menjadi kacau iramanya. Karena apa? Nabrak keteraturan. Jadi untuk kebaikan ikut keteraturan. Alkitab mengatakan pagi-pagi benar dalam Markus 1 ayat 35, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Yesus Tuhan, bangun pagi-pagi. Jadi gampangnya, Yesus Tuhan mengikuti keteraturan. Kalau dalam bahasa modern, Yesus Tuhan ikut irama sirkadian. Yesus sebagai manusia ikut irama keteraturan. Yesus sebagai manusia tidak kacau, tapi teratur. Pagi-pagi benar dan seterusnya. Markus 1 ayat 35. Jadi solusinya bangun pagi dan kerja pagi. Ya. Tentuin normatif, normatif. Artinya ya saya nggak bisa Rama karena saya kerja malam. Ya oke, tapi ini normatif. Sejauh yang mungkin, yang memungkinkan itu, maka lakukanlah. Kalau Anda, ya gimana saya mau bangun pagi Rama? Kerja saya baru mulai jam 10 malam. Oke, ya itu ya lain soal. Tapi yang saya maksud ini normatif ya. Bangun pagi, kerja pagi itu kan sebenarnya keteraturan ada di sana. Ya, pikiran masih bagus, waktu bekerja paling efisien itu sebenarnya pagi hari, karena ikut irama sirkadian tadi itu. Enggak Rama, saya malam, kalau bikin skripsi malam-malam baru bisa sukses, pagi enggak. Apakah demikian? Ya, itu perlu kajian-kajian juga ya. Tapi saya nggak mau berdebat soal itu, tapi kalau bangun pagi itu pikiran, perasaan masih bagus. Awal hari yang baik itu sering menentukan seluruh hari loh. Coba bayangkan Anda bangun pagi-pagi dengan kacau. Seluruh hari Anda kacau balau karena awalnya sudah nggak benar. Ya, pada umumnya kalau awal hari itu bagus, pada umumnya yang lain-lain kemudian bagus ya. Contoh Anda bangun pagi pergi ke kantor, berantakan bangunnya, wah telat, waduh, waduh, udah hari itu kacau balau. Jadi bahasa simpelnya, keinginan daging dan mata itu sebenarnya kelekatan tak teratur. Ini bahasanya Santo Ignatius Loyola, ini bukan bahasa saya. Lekat tak teratur. Keinginan daging dan mata, contoh, kalau Anda scroll, 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 nanti saya bahas di bagian terakhir, budaya klik, atau kalau sekarang lebih tepat disebut budaya scroll, itu kan lekat tak teratur. Anda lekat dengan itu, tapi melawan keteraturan. Scroll, 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 tiba-tiba sudah 1 jam, scroll, 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 2 jam, scroll, scroll, 3 jam, tiba-tiba jam 4 pagi, Anda masih terjaga dengan scroll, 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 itu yang dilawan dengan keteraturan. Kelekatan tak teratur dalam bahasanya Santo Ignatius Loyola itu membahasakan keinginan daging dan mata atau bahasa lain dalam KGK tadi kenikmatan. Kenikmatan yang terus diikuti itu namanya lekat tak teratur. Lawannya apa? Keteraturan. Nah, tadi itu. Jadi silakan menciptakan keteraturan hidup kalau Anda pengen menguasai diri. Simpelnya adalah atur hidup Anda dengan satu disiplin, maka penguasaan diri akan muncul dengan perlahan-lahan. Hasilnya itu. Karena lekat tak teratur, kekacauan dilawan dengan suatu keteraturan. Nomor 2, sekarang kita bahas menyangkal diri. Ini sudah saya bahas sebentar tadi. Menyangkal diri dengan budaya klik atau budaya scroll. Ini sangat merusak. Tidak hanya soal waktu, soal apa, karena menciptakan adiksi sehingga kontraproduksi. Kalau sudah adiksi, kecanduan menjadi kontraproduksi. Jadi Anda nggak ngapa-ngapain. Karena apa? Karena kemudian adiksi itu menyebabkan macam-macam hal. Jadi problem-problem modern itu juga muncul dari budaya klik. Atau kalau zaman sekarang budaya scroll, 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 scroll. Kalau Anda mau menguasai diri, alat ini harus Anda kuasai. Menurut saya, di zaman modern. Ini alat ini apa? Ini sekarang saya pegang ini. HP atau gadget. Sebab penguasaan diri zaman modern ini, untuk pertama kalinya, manusia dihajar oleh sebuah alat kecil ini tanpa melawan. Itu terus terang saya katakan begitu. Karena adiksi itu menyebabkan mudah bosan. Scroll itu dalam 1, 2 detik, 3 detik Anda lewat, lewat, lewat. Mudah bosan. Karena otak Anda kemudian menjadi overstimulasi, overstimulation. Maka menciptakan struktur otak yang mudah bosan. Kalau orang mudah bosan menjadi malas akut, ngapa-ngapain menjadi malas, gagal fokus. Bahkan orang di gereja aja masih scroll-scroll, itu kan gagal fokus sebenarnya. Akibatnya sulit bersyukur. Kenikmatan yang menggulung kita terus. Karena sebenarnya kan scroll itu mencari kenikmatan. Kenikmatan
terus. Nah itu, adiksi menyebabkan itu. Tidak hanya soal kejiwaan, tapi soal kerohanian loh. Anda jadi malas doa. Struktur otak bahkan. Berubah struktur otak Anda. Kesehatan juga berubah macam-macam. Ini masih bisa dibahas, tapi saya hanya tampilkan perlahan-lahan saja sedikit-sedikit ya. Budaya scroll itu memberi Anda happy yang membunuh. Bosan scroll terus kan happy ya. Tapi happy-nya itu happy yang semu gitu loh. Karena begitu klik atau dalam bahasa Inggris scroll, yang muncul kan hormon-hormon happy ini. Jadi muter. Kalau Anda bosan, klik. Kalau Anda bosan, klik. Kalau Anda bosan, klik. Ini ilusi budaya scroll. Seakan-akan, contoh, lagi nggak mood, scroll. Itu ilusi. Anda kurang happy, scroll. Itu ilusi. Seakan-akan Anda mendapatkan happy, tapi percayalah pada dirimu sendiri, habis itu Anda lebih capek dari sebelumnya. Nah, ya enggak. Nah, itu penguasaan diri. Oke, penguasaan diri yang pertama untuk zaman sekarang barangkali memang melawan alat ini. Nih, saya taruh di muka saya nih. Ini nih, alat ini tantangannya luar biasa. Bagian menyangkal diri ini menjadi penting sekali. Karena apa? Menyangkal diri berarti yang kamu inginkan tidak kamu lakukan. Nah, tadi. Menyangkal diri yang disebutkan dalam Markus 8 ayat 34 ini menjadi lebih relevan. Memang ini konteksnya bicara mengenai iman, tapi ini juga bisa bicara mengenai dunia modern. Jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan seterusnya. Saya fokuskan pada menyangkal diri. Jadi ayat ini bisa kita artikan dengan lebih kontekstual zaman sekarang dengan cara demikian. Ini bagian epilog sekarang. Menyangkal diri itu sebenarnya maksudnya tafsirannya adalah KGK 1809. Memang konteks luasnya itu hal-hal yang spiritual, tapi ini bisa kita artikan untuk melawan dunia modern ini, menyangkal diri berarti mengekang atau menyetir atau mengendalikan kecenderungan untuk ikut segala macam kenikmatan. Jadi selain bernilai spiritual, ini juga bernilai kesehatan mental di sini. Jadi orang kan sekarang ngomong tentang kesehatan mental, Alkitab sudah bicara sebenarnya. Hanya kita kurang menggali saja. Maka arti yang dapat kita wujudkan dalam Markus 8 ini ketika Tuhan mengatakan, kalau mau ikut aku harus menyangkal diri. Salah satu maknanya menurut tafsiran saya adalah yang tertulis dalam KGK 1809, yaitu penguasaan diri yang artinya mengendalikan kecenderungan atas berbagai macam kenikmatan. Jadi simpelnya, kalau zaman modern kamu nggak bisa mengendalikan kecenderungan pada kenikmatan, kamu sulit ikut Tuhan. Kalau kamu nggak menang terhadap gadget, kamu sulit ikut Tuhan. Jadi rupanya gadget ini sekarang itu urusannya juga sama iman loh. Kalau kita refleksikan lebih mendalam soal-soal itu. Saya tutup dengan mengulang kembali definisi apa itu penguasaan diri dari KGK 1809. Penguasaan diri adalah kebajikan moral yang mengekang atau mengendalikan kecenderungan kepada berbagai macam kenikmatan dan yang membuat kita mempergunakan benda-benda duniawi dengan ukuran yang tepat. Semoga Anda mau berlatih sebab pendidikan, ini pendidikan tidak akan jadi apa-apa kalau tidak ada latihan. Tadi urutannya 3 apa? Pendidikan. Sekarang saya memberi pendidikan, latihan. Anda silahkan melatih seperti aku juga sudah melatih dan lumayan sekarang berhasil karena ada nomor 3, tekun. Jadi setelah terdidik, latihlah dengan tekun. Semoga. Shalom alaikum.